Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Mona. Hari ini Ustazah akan bercerita tentang cerita Nabi Nuh. Nah teman-teman, di cerita Nabi Nuh teman-teman bisa cari di perpus ya, Tantangan Umat Pembangkang. Kemudian bisa dilengkapi dengan buku Tempat-tempat Bersejarah Umat Terdahulu. Menarik sekali teman-teman, dan Jejak Nabi dan Rasul. Nah teman-teman, Nabi Nuh diutus kepada kaum yang bernama Bani Rashid. Bani Rashid, kaumnya pada saat itu adalah orang-orang soleh teman-teman. Tapi suatu ketika ada 5 orang soleh yang sangat disegani karena kebaikan hati, keadilan dan kesolehannya, bernama Wad, Suwa, Yakut, Ya'uq dan Nasyar. Kelima orang soleh ini meninggal dunia, wafat teman-teman. Saking mencintainya kaum Bani Rashid kepada 5 orang tadi, mereka sangat sedih dan merasa kehilangan. Akhirnya setan dan iblis membisikkan hati kepada Bani Rashid untuk membuat patung teman-teman. Patung yang menyerupai Wad, menyerupai Suwa, menyerupai Yagut, Ya'uq dan Nasar tadi. Akhirnya mereka tidak menyembah Allah lagi teman-teman. Mereka menyembah Allah tapi juga menyembah patung atau berhala yang menyerupai 5 orang soleh tadi teman-teman. Nabi Nuh pun sangat sedih melihat kaumnya Bani Rashid tadi dari menyembah Allah tiba-tiba menyembah berhala lagi. Padahal itu suatu dosa besar ya teman-teman, menyekutukan Allah. Akhirnya Nabi Nuh pun berdakwah untuk mengembalikan mereka supaya tidak menyembah berhala. Sembahlah Allah, jangan kau sembah berhala yang menyerupai orang soleh tadi. Tapi apa yang terjadi? Para Bani Rashid tidak peduli teman-teman. Mereka bahkan menentang dan mengecam Nabi Nuh. Tidak, kami tidak mau. Kami tetap akan menyembah berhala ini. 5 orang soleh itu sudah meninggal, sudah wafat. Kami sedih sekali Nuh. Kamu jangan membuat kami marah. Kami tetap akan menyembah berhala itu. Tidak. Para kaum Bani Rashid itu tetap menyembah berhala dan tidak menyembah Allah teman-teman. Akhirnya hari demi hari berlalu dan Nabi Nuh semakin bersedih melihat kelakuan kaumnya. Kemudian Allah menghibur Nabi Nuh dalam surah Hud ayat 36. Ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Iya, berdasarkan surah Hud ayat 37, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Kapal yang dibuat Nabi Nuh tadi teman-teman, panjangnya adalah 900 meter, lebarnya 450 meter dan bertingkat 3 teman-teman. Teman-teman bisa membayangkan ya, begitu besar kapal yang dibikin oleh Nabi Nuh. Akhirnya hari itu pun telah tiba teman-teman. Banjir bandang besar menimpa kaum Bani Rashid yang membangkang menyembah berhala tadi. Semuanya tenggelam teman-teman. Rumah, pohon, bahkan gunung yang paling tinggi pun tenggelam. Dan semuanya akhirnya yang tidak beriman kepada Allah, yang masih menentang ingin menyembah berhala, yang menentang dakwah Nabi Nuh, akhirnya semuanya larut dan mati secara menggenaskan karena aku akan beriman pada Allah, tolong. Tapi teman-teman, tobat mereka tidak diterima Allah lagi. Mereka pun tenggelam dan mati dalam kekafirannya teman-teman. Mati dalam keadaan tidak menyembah Allah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan mereka ya teman-teman. Engkang tidak menyembah Allah. Nah, apa yang terjadi kemudian dengan kapal Nabi Nuh?
Akhirnya kapal besar itu pun mendarat teman-teman di sebuah gunung. Jadi banjir itu telah melarutkan kapal besar Nabi Nuh tadi beserta pengikutnya yang beriman kepada Allah, dan kemudian parkir di gunung yang bernama bukit ya teman-teman, Bukit Judi, yaitu bukit besar yang berada di sebelah timur Jazirah Ibnu Umar hingga ke Sungai Dajlah. Lokasinya berada di pinggiran Al-Mashul, teman-teman. Iya, di Mesopotamia. Oke, teman-teman, disitulah kapal Nabi Nuh terdampar. Kemudian di sana juga ada satu desa, teman-teman, yang bernama Desa Atsamanin, tempat tinggal Nabi Nuh nanti dan orang-orang yang diselamatkan dari azab besar banjir bandang. Demikianlah cerita tentang Nabi Nuh dan kaumnya Bani Rasyid yang membangkang, menyembah berhala, kemudian diazab oleh Allah. Nah teman-teman, dari kejadian cerita Nabi Nuh tadi, masihkah kita beranggapan bahwa bencana alam, malapetaka, musibah itu benar-benar terjadi hanya karena gejala alam saja? Karena hanya ada pergeseran bumi saja? Hanya kita mengkaji segala musibah dan bencana alam terjadi hanya karena kejadian alam biasa saja? Apakah masih seperti itu teman-teman? Tentu saja sebagai umat Islam dan kita sering membaca Al-Quran dan kisah-kisah yang ada di dalamnya itu, kita berkeyakinan bahwa bencana alam itu terjadi tidak hanya karena gejala alam biasa ya teman-teman. Bencana alam yang terjadi seperti yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, banjir bandang Nabi Nuh, itu terjadi karena alam sudah protes teman-teman. Allah ingin memberi pelajaran kepada manusia agar manusia kembali ke jalan Allah, agar dosa-dosa dan pembangkangan manusia bisa segera kembali dan segera bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bertobat dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Sekian cerita dari Ustazah Mona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.